Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi rekan-rekan CGP hebat dimanapun kita berada. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini. Nah, pada hari ini, pagi hari lebih tepatnya, pagi hari ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, itu Bu Yulia. Kami berdua akan membuat video terkait dengan kegiatan pra-observasi sebagai bentuk aksi nyata dari modul 2.3. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Imade Didi Paramarta. Pagi hari ini akan berperan sebagai observator, dan rekan sejawat yang ini adalah Bu Yulia sebagai wali kelas 4. Oke, Bu Agung, terima kasih waktunya pagi-pagi ini sudah saya ganggu untuk saya ajak pra-observasi. Nah, sama Pak Dedi. Oke, Bu Agung, gini, adapun kegiatan ini bertujuan untuk menanyakan kesiapan Bu Agung dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai observatornya ya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan untuk apa sih kegiatan ini terlaksana. Adapun tujuan utama dari kegiatan pra-observasi ini selain untuk melengkapi tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 pada modul 2.3, tujuan utama dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk menanyakan atau melihat sejauh mana kesiapan Bu Agung nanti dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya semoga dari kegiatan pra-observasi ini apa yang sudah mantap bisa Bu Agung mantapkan lagi sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin itu Bu Agung. Pak Dedi. Ya. Nah, gini Bu Agung, langsung saja ya, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dan tanyakan dengan Bu Agung terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Agung laksanakan nanti. Bolehkah saya tahu apa ya tujuan pembelajaran yang akan Bu Agung laksanakan nanti? Baik Pak Dedi, mungkin dalam pembelajaran yang saya akan laksanakan nanti, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya, seperti itu. Oke, jadi tujuan pembelajaran mengidentifikasi dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi mata pelajarannya IPA jadinya ya, IPAS, jadi ya. IPAS. Oke, nah terus sekarang area pengembangan dari pembelajarannya itu sejauh mana Bu ya? Jadi pengembangannya nanti anak-anak itu akan mengidentifikasi pertama jenis-jenis tumbuhan, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian nanti bisa dilihat di sana apa sih manfaat-manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia sehingga nanti lebih kontekstual ke dunia nyata para peserta didik. Oke, jadi area pengembangannya lebih ke jenis, fungsi dari tumbuhan, manfaatnya dari tumbuhan tersebut dalam kehidupan manusia. Oke, dari segi area pengembangannya sudah sangat luar biasa. Nah, bolehkah yang tahu bagaimana model pembelajaran yang akan Bu Agung coba terapkan untuk menunjang tujuan pembelajaran dan area pengembangan ini? Ya. Untuk model pembelajarannya sesuai dengan rencana awal, saya akan menggunakan PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi nanti anak-anak itu akan mencari dulu permasalahan apa sih yang sebenarnya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, jenis tumbuhan, dan bagaimana nanti anak-anak bisa mengatasi permasalahan yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tadi disampaikan Bu Agung akan mengadaptasi model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Oke. Untuk di Problem Based Learning ini, bagaimana strategi yang akan Bu Agung coba terapkan? Nanti strateginya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan sintaks PBL juga. Saya akan sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatannya, di mana nanti juga akan masuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan mengelompokkan siswa-siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga nantinya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan kemana minatnya mereka. Nanti saya akan menyediakan beberapa media, yaitu media nanti ada slide, kemudian PowerPoint, kemudian ada textbook, dan juga ada lembar kerja peserta didik, seperti itu. Oke, jadi dari strateginya Bu Agung akan mengadaptasi pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan peserta didik, begitu Bu Agung ya? Ya betul, ya. Diferensiasi proses, juga produknya nanti mereka bisa memilih produk apa yang mereka akan hasilkan sebagai termasuk sebagai asesmennya itu juga ya, nanti anak-anak bisa memilih, mungkin ada yang bernyanyi kemudian membuat peta konsep ataupun poster seperti itu. Oke, itu dari diferensiasi proses dan diferensiasi dari produknya. Ya. Nah, sekarang
Itu sudah sangat luar biasa Bu Agung. Nah sekarang kapan Bu Agung akan menerapkan kegiatan pembelajaran yang luar biasa ini rencananya? Nanti kegiatan itu akan terlaksana di hari Senin sesuai dengan jadwal IPAS-nya di kelas 4A. Oke, jadi kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin sesuai dengan jadwal IPAS di kelas 4A. Oke, mungkin itu saja yang akan saya tanyakan atau beberapa pertanyaan untuk pra-observasi Bu Gung. Kita akan lanjutkan kegiatan ini di observasi di hari Senin mendatang. Ya. Oke, terima kasih Bu Agung atas waktunya pagi hari ini. Mari kita menjalankan tugas dengan baik dan benar. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin depan Bu Agung ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang kedua, ya atasnya batang. Apa fungsi batang? Bagus sekali. Yang ketiga, rencana buah. Apa fungsi buah? Ya, biar nanti biji itu akan menjadi tumbuhan baru. Yang keempat, ya
ya dari bagian tumbuhan. Caranya adalah menyebutkan angka 1 sampai 4. Yuk dimulai dari sini. Ya, yang kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1. Silakan cari temannya. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Siapa? Satu tadi? Ya. Kelompok 3 siapa? Nah, anak-anak lihat di sini, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Nanti pada lembar kertas manila ini nanti kalian membuat gini ya, media ajar, media belajar kalian untuk bagian-bagian tumbuhan. Nanti dilengkapi bagian-bagian tumbuhannya dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ya, dibuat yang sebenarnya mungkin dan mulai diberikan hiasan. Sudah paham semuanya? Sudah. Ini dulu bagi. Baik anak-anak, sekarang dari kelompok siapa yang akan mewakilkan kelas kita untuk presentasi di depan? Akan mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama di sini ada bunga. Kemudian bunga adalah untuk isi batang adalah untuk membuat pokok tumbuhan dan isi akar adalah untuk menyelam dari dalam dan air. Tepuk tangan buat temannya. Ada pertanyaan dari teman-teman lainnya? Ada? Oke, sudah cukup. Kembali ke tempat duduk ya. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi bersama, sekarang
Kita belajar tentang apa tadi ya? Tuhan. Kemudian fungsi-fungsinya. Kemudian apakah Tuhan itu bermanfaat bagi manusia ya? Sebagai apa aja ya? Kemudian sebagai sumber makanan. Oke, gimana perasaannya? Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan Parama Santi ya. Asana Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, Mogung. Selamat pagi. Dek Dedi. Ya, terima kasih Mogung. Tiang ganggu pagi hari ini lagi sama seperti minggu lalu karena ini adalah keberlanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Ya Mogung ya. Oke. Tapi pagi hari ini saya tidak sendiri Mogung. Kemarin kan kita sendiri, terus saya dampingi Mogung. Sekarang saya berdua. Saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Ini adalah Ibu Ani. Beliau adalah kepala sekolah di SD 22 Dapuri. Alhamdulillah. Ya, oke, Mogung, langsung saja nih, biar tidak kita lama menelantarkan siswa di kelas. Tujuan Tiang mengundang Mogung ke sini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu pada kegiatan pra-observasi, observasi, dan ini adalah tahap yang terakhir, yaitu pasca observasi. Nah, gini Mogung. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Gung terkait dengan pasca observasi itu. Ya, Silakan. saya. Ya. Oke, yang pertama, Gung, bagaimana rasanya setelah melaksanakan observasi itu? Pertama-tama sih saya sedikit tegang ya karena biasanya kalau kita mengajar itu kan tidak tanpa pendampingan seperti itu. Semenjak ada pendampingan itu ya sedikit tegang lah gitu, maksudnya apakah nanti banyak salah yang saya lakukan seperti itu. Tapi ternyata dari observasi tersebut saya banyak belajar bahwa dengan adanya observasi teman sejawat itu artinya ada masukan, kemudian banyak hal yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, terus nah begini Gung, karena Gung sudah terbiasa, terbiasa untuk didampingi kan seperti itu. Nah bagaimana perasaannya Gung ternyata yang mendampingi itu adalah saya yang merupakan rekan sejawatnya Gung? Ya. Karena kita sudah kenal baik, maksudnya kan saya tahu bagaimana kinerja Dek Dedi juga seperti ini. Artinya saya sih merasa pertama mungkin karena ada orang lain di kelas itu merasa tidak nyaman, tapi karena orang yang mendampingi itu adalah orang yang dekat dengan kita, jadi saya bisa mengajar dengan baik. Kemudian dari Dek Dedi juga punya pengetahuan yang mungkin ada lebihnya, mungkin bisa memberikan masukan kepada saya. Jadi perasaannya ya senang dan juga termotivasi lah untuk bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Oke, begini Bung, dengan apa yang sudah kita lakukan minggu lalu di kegiatan pra observasi dan observasi, bisa tidak Bung ceritakan kembali bagaimana apa yang sudah terjadi tadi di kegiatan pembelajaran itu, bisa Bung ceritakan lagi? Jadi waktu kemarin observasi itu saya mengambil kegiatan pembelajaran di atas, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan misalnya. Jadi anak-anak itu dalam pembelajaran itu anak-anak itu memiliki kemampuan yang beragam. Jadi di sana agak sedikit membingungkan juga sih ya, bagaimana caranya mengkelompokkan siswa-siswa itu sesuai dengan minat bakatnya. Tapi dengan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan sebelumnya, setidaknya membantulah saya untuk bisa mendampingi anak-anak lebih baik lagi, sehingga mereka itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu. Oke.
Jadi dari apa yang sudah direncanakan di awal di kegiatan pra-observasi itu terlaksana dengan baik Bugungnya. Jadi Bugung sudah memetakan, tadi memang saat kegiatan observasi juga sudah Tiang lihat langsung bagaimana Bugung sudah mengkelompokkan siswanya menjadi beberapa bagian kan seperti itu. Nah, bagaimana menurutnya Bugung terkait dengan kegiatan pembelajaran itu? Apakah strateginya sudah sesuai dengan rencananya Bugung apa enggak kira-kira? Kalau strategi sih saya belum bisa menyebut bahwa itu semua berjalan dengan baik, karena kan dalam proses belajar mengajar itu pasti adalah miss-nya di dalamnya. Misalnya mungkin anak-anak ada yang kemarin tuh ada yang sakit misalnya seperti itu. Jadi proses pembelajaran itu bisa disebut berhasil kalau misalnya semua itu berjalan dengan lancar. Namun secara keseluruhan sih sebenarnya pembelajaran itu sudah baik ya. Anak-anak juga sudah aktif di dalam kelas, kemudian mereka juga tidak malu untuk bertanya, mau berpendapat seperti itu. Jadi ya bagi Tiang mereka sudah baik berjalan. Sudah oke ya menurutnya Bugung ya, artinya strateginya sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kira-kira Bugung tadi kan disampaikan juga bahwa kalau misalkan strategi ini memang sih sudah sesuai, tapi kan tidak semuanya utuh terselesaikan. Kira-kira kalau ada yang tidak terselesaikan, tentu pasti akan ada hambatan kan seperti itu ya Bugungnya. Kira-kira ada tidak hambatan itu? Dari strategi yang dilakukan tuh hambatannya biasanya itu mendekati anak-anak itu yang dia tidak suka tentang pembelajaran tersebut. Misalnya mereka tuh mungkin lebih fokus ke kesenian misalnya atau pembelajaran lainnya, sehingga mereka tuh kurang interest lah tentang pembelajaran IPA terutama seperti ini. Jadi hambatannya kadang-kadang anak-anak itu seperti padahal sudah beberapa metode sudah diterapkan, cuma kadang-kadang anak-anak itu seperti kurang antusias itu untuk melakukannya. Nah di sana kadang-kadang saya merasa perlu masukan mungkin dari teman-teman juga bagaimana menghadapi anak-anak itu yang memang dia bukan passionnya di pelajaran tersebut. Oke, artinya tadi disampaikan ada hambatan. Nah terus Bugung juga sudah menceritakan hambatannya dengan cukup detail ya. Nah sekarang kalau Tiang tanyakan kembali nih, menurut Bugung dari kacamatanya Bugung sebagai wali kelas, apa kira-kira yang mendominasi atau bisa menyebabkan terjadinya hambatan tersebut bagi anak-anak? Itu dari artinya self motivationnya dari anak-anak itu yang menjadi hambatan saya, sehingga anak-anak itu kadang-kadang Tiang ajak selalu untuk teknik stop kadang-kadang ya, seperti yang diajarkan sama adik-adik itu, bahwa untuk melakukan satu kegiatan yang baru lagi itu mungkin anak-anak itu perlu seperti ice breaking ataupun kegiatan lainnya, sehingga anak-anak itu bisa teralihkan dari hal-hal yang mereka tidak sukai seperti itu. Nah terkait dengan hambatan tadi sudah juga diceritakan, jadi anak-anak itu daya ketertarikannya sesuai yang disampaikan dan self motivationnya kurang yang Bugung tadi ceritakan. Kira-kira untuk menjembatani itu apa kira-kira solusi yang Bugung tawarkan kepada anak-anak? Biasanya sih saya mengadakan pendekatan personal dulu sama anak-anak ya, maksudnya mungkin dari asesmen diagnostik itu bisa saya lihat dulu juga analisis dari asesmen tersebut bahwa anak-anak ini memang memiliki kekurangan lah di bagian tertentu, sehingga mungkin Tiang bisa ngajak mereka untuk berbicara secara personal bagaimana Tiang bisa memotivasi mereka, kemudian juga bisa bekerja sama dengan orang tuanya, sehingga mungkin lambat laun anak-anak itu juga mengetahui apa sih manfaat dari setiap pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah seperti itu ya. Dalam proses sih mudah-mudahan kedepannya itu setiap anak itu dia dapat pembelajaran yang bermakna, sehingga mereka itu ada motivasinya lah apa sih tujuan saya untuk belajar seperti itu. Oke. Ya dari solusi tadi sungguh luar biasa ya terkait dengan hambatannya, langsung diselesaikan dengan solusi yang luar biasa juga. Nah sekarang kira-kira kapan itu akan coba Bugung terapkan? Mungkin secara continue ataupun tetaplah seperti itu belum mungkin yang dilaksanakan, tapi rencananya mungkin di semester 2 ini saya akan buatkan program kegiatannya, mungkin program pendampingan siswa itu yang pastikan sehingga nanti kegiatannya itu bisa berlangsung secara terus-menerus. Oke, jadi
dari yang sudah dipaparkan tadi, Bu Gung akan memprepare kegiatan ini atau dalam satu program yang akan dilaksanakan nanti di semester 2. Jadi ini yang akan dijadikan acuan atau pedoman untuk melaksanakan program berikutnya. Kan begitu, Bu Gung ya? Betul. Oke. Mungkin itu dulu, Bu Gung, dari percakapan kita pagi hari ini. Bu Gung, terima kasih sudah menyelesaikan kegiatan pasca observasi bersama Tiang, dan Bu Gung juga sudah menjawab pertanyaan yang Tiang ajukan dengan cukup luar biasa terkait dengan pelaksanaan observasi Bu Gung. Namun dari pelaksanaan observasi, karena Tiang melihat langsung kegiatan yang Bu Gung lakukan di kelas, ada beberapa catatan yang saya tampilkan atau saya buat terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Yang pertama itu Bu Gung sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat lugas ya, dengan sangat terperinci kepada siswa, sehingga siswa bisa mengetahui, oh setelah saya belajar ini, saya bisa memperoleh pengetahuan seperti ini. Kemudian di area pengembangan juga Bu Gung sudah menjelaskan dengan baik apa-apa saja yang harus diperoleh oleh siswa dan apa manfaat dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian dari penggunaan strategi pembelajaran, yaitu menggunakan metode problem based learning, ini suatu gebrakan yang luar biasa di mana mampu menarik perhatian siswa dengan cara berkelompok tersebut, dan nantinya akan diakhiri dengan presentasi. Meskipun tadi Bu Gung sempat menyampaikan bahwa ada kurangnya self motivation pada siswa, di mana siswa itu kurang tertarik dengan pembelajaran IPAS. Namun dengan adanya strategi ini merupakan satu gebrakan baru. Jadi adanya siswa yang rajin berinteraksi dengan sesama teman, kemudian atraktif sekali di kegiatan presentasi di depan. Kemudian di akhir pembelajaran, Bu Gung juga memberikan penguatan-penguatan kepada siswa dan memberikan kesempatan untuk siswa menyampaikan apa yang sudah dia pelajari dan kira-kira apa yang akan terjadi jika dia menerapkan itu dalam kehidupannya sehari-hari sebagai bentuk refleksi kegiatan pembelajaran. Dan di akhir juga Bu Gung menyampaikan kepada Tiang bahwa apa yang terjadi hari ini bisa saya simpulkan bahwa Bu Gung akan menggunakan sebagai batu loncatan untuk merumuskan program kegiatan pembelajaran yang lebih baik, yaitu program pendampingan kepada siswa di semester depan. Mungkin itu Bu Gungnya hasil pengamatan dari Tiang dan juga sekaligus simpulan dari kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak Dek Dedi. Jadi dari situ saya juga mendapatkan feedback yang luar biasa. Dan apa hal yang perlu saya tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, terima kasih Bu Gungnya atas waktunya, atas bantuannya untuk menyelesaikan kegiatan ini. Nah, untuk agar tidak berlama-lama kita di sini, kasihan siswa kita menunggu di kelas, kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan Para Santi. Oh, Santi. Santi.